Oke, selamat siang guys. Kali ini saya ada garapan CB 150R ya. Sedikit cerita masalah awalnya, motor ini berebet parah. Bisa langsam tapi nggak bisa digas ya. Dan setelah saya cek ternyata masalah di coilnya. Kemudian saya ganti dengan coil yang original ya punya saya. Dan memang benar motornya langsung normal ya. Dan sudah jelas ya masalahnya di coilnya. Kemudian si pemiliknya bawa coil yang imitasi merek apa ya, pokoknya harganya 60.000. Kemudian saya copot coil yang punya saya yang original dan saya pasang yang lokal ya dari si pemiliknya itu. Setelah dipasang awalnya normal ya, saya gas-gas normal, tapi ketika dipakai mungkin jarak 500 meter langsung mati dan ternyata ECU-nya yang kena. Jadi signal dari ECU-nya tidak ada ya, signal negatifnya. Dan dapat dipastikan itu masalah di ECU-nya. Jadi cuma gara-gara coil yang imitasi atau lokal, ECU bisa jebol. Ini buat pengalaman semuanya ya. Dan setelah itu saya ngobrol dengan pemiliknya, ini harus ganti ECU dan coilnya yang original ya. Tapi saya juga saranin mending dibikin karburator karena yang pertama full pump di sini, full pumpnya sudah lemah ya, tinggal 30 PSI. Kemudian pengkabutan dari injektor juga udah kurang bagus ya. Dan si pemiliknya setuju dibikin karburator. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan bahas bagaimana cara merubah injeksi menjadi karburator di motor CB 150R ini ya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan yang pertama CDI, kemudian yang pastinya karbunya ya, dan coil yang jenis karburator karena berbeda ya. Di sini untuk CDI-nya saya pakai 5TL dari Yamaha Mio ya. Kemudian karburatornya pakai PE28 dengan settingan pilot jet 42 dan main jetnya 125. Setelan jarum ada di tengah ya, standar. Untuk cara setel anginnya saya sudah upload di video sebelumnya, silahkan ditonton di video sebelumnya. Kemudian coilnya saya pakai Tiger. Kemudian ada tambahan di sini keran bensin dan saringan bensin. Untuk bahan-bahannya itu aja, dan untuk penyetingannya yang pertama kita setel di bagian magnet. Untuk magnet bawaan dari CB 150R di sini titik pick up-nya di sini ada 9 ya. Tadinya ada 9 titik. Kemudian saya rubah menjadi satu aja nih. Karena ini akan memakai CDI Mio atau Jupiter Jet sama aja ya. CDI Mio atau Jupiter Jet ini panjang tonjolan pick up-nya 60 derajat ya. Atau kalau kita ukur di sini 57,5. Nah, jadi panjang pick up dari sini ke sini 57,5 kalau diukur seperti ini pakai Sigmat ya. Coba ambilin Sigmat tuh. Dok, Sigmat. Nah, kalau diukur seperti ini 57,5 mili. Kalau diukurnya pakai busur derajat, di sini ada di 60 derajat. Kemudian titik awal pengapiannya di sini saya setting di 12 derajat sebelum TMA ya. Nah, ini adalah posisi TMA. Bisa dilihat di sini. Ini huruf T dan ini garisnya lurus. Di sini adalah posisi TMA. Kemudian di sini pun sudah saya tandai ya. Nah, ini memakai kawat untuk menunjukkan titik pulser ya, posisi pulser di sini. Nah, posisi pulser ini ada di sini. Dan jarak dari posisi titik pulser ini ke pick up magnet ini 12 derajat ya. 12 derajat itu masih aman untuk harian ya. 8 sampai 12 derajat biasanya saya setting di antara itulah. Nah, jadi untuk magnet pick up yang bawaannya di sini 9 tonjolan kita buang semua dan dibuatkan lagi di sini. Pick up untuk CDI Mio atau Jupiter Jet ya. Nah, untuk merubah injeksi menjadi karburator yang paling penting itu di bagian magnetnya. Paling enak sih kita tentukan dulu mau pakai CDI apa, nanti di bagian magnet menyesuaikan. Misalkan mau pakai CDI Shogun ya, di sini menyesuaikan lagi beda ya, bukan 60 derajat. Begitu pula jika pakai CDI yang lain. Dan ini di bagian magnet sudah selesai ya, jadi langsung kita tutup saja. Oke, setelah bagian magnet selesai, kita langsung ke bagian CDI ya. Nah, di sini untuk soket CDI Mio atau Jupiter Jet yang bentuk CDI-nya sebesar ini ya. Dan ada satu lagi yang agak kecil, itu beda ya jalurnya.
Di sini jadi anggap saja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ke bawah. Atau berurutan deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah untuk nomor 1 ini untuk ke kuil ya, pengeluaran dari CDI. Kemudian nomor 2-nya di sini untuk ground, masa ya. Kemudian di sini harus 12 volt dari aki atau dari kunci kontak ya. Dan di bawah sini pulser ya, pulser negatif dan positif. Kemudian kita pasang. Nah selanjutnya untuk bagian rotak atau full pump di sini ini dilangsungkan seperti ini ya. Biar bensinnya mengalir dari sini, kemudian kita kasih saringan dan keran bensin. Biar gampang kalau mau servis karbu ya. Saringan juga fungsinya agar kotoran tidak masuk ke karbu dan gak gampang banjir karbunya. Untuk coil ini masih di posisi yang sama ya, seperti asalnya, seperti aslinya CB 150R. Dan untuk ECU bawaannya ini masih dipasang di sini ya, karena digunakan untuk otomatis kipas radiator ya. Jadi kipas radiator masih otomatis, berfungsi otomatis ya. Karena sebetulnya cuman signal negatif ke coil aja ya yang hilang. Untuk yang lainnya ini masih aktif, masih berfungsi. Oke, ini sudah selesai, akan saya rapikan dulu dan nanti langsung dites ya. Oke guys, ini sudah terpasang semua ya. Ini langsung kita hidupkan saja. Mantap ya guys, gak ada limit. Tuh. Ini masih pakai settingan kering ya. Nanti kalau misalkan kurang enak, baru kita setting agak basah dikit. Tergantung permintaan pemiliknya nanti. Kalau mau mintanya irit ya kita setting kering. Kalau misalkan yang penting enak, kita setting agak basah dikit. Ya guys. Bisa didengar ya, langsamnya pun enak, sangat enak. Oke, langsung tes. Ini bagian ngetes guys. Ayo. Mantap. Mantap. Normal. Normal. Ada berobat gak? Gak ada. Asik, mantap, mantap. Oke guys, jadi sudah selesai ya untuk merubah injeksi ke karburator di motor CB 150R ya, kurang lebih seperti itu ya. Versi ngirit biaya ya. Coba sambil dihidupkan. Nah, bisa dengar ya, langsamnya pun enak, normal. Nih. Raungan mesinnya pun tidak ada limit ya.
Oke, alhamdulillah selesai guys. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya guys. Jika pertanyaan lebih berlanjut, bisa follow dan DM via Instagram saya. Linknya ada di deskripsi. Like jika kalian suka videonya, share ke berbagai media agar lebih bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.